Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam rezeki. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang rumus dasar Excel pada nilai ujian nasional. Jadi, kita akan membuat beberapa kolom nilai ujian nasional, berarti ada 4 nilai. Satu ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan kejuruan, teori kejuruannya. Oke, kita buat dulu kolom-kolomnya. Pertama, kita buat kolom nomor, nama siswa, lalu nilai ujian. Nah, dalam nilai ujian ini kan kita akan menggunakan 4 nilai. Satu, bahasa Indonesia atau disingkat Indo. Lalu yang kedua bahasa Inggris. Lalu matematika. Lalu teori kejuruan. Jadi ada 4 nilai. Oke, kita rapikan dulu kolom-kolomnya. Ini kita gabungkan jadi seperti ini. Ini juga kita rapikan dulu. Kita isi nama siswanya. Ini kita gabungkan ya, biar kelihatannya lebih rapi. Oke, kita isi namanya. Pertama misalkan namanya Agang, Anis. Lalu ada misalkan Budi, Cecep, Dadan, Eri, Ersan, Ena, Ina. Lalu misalkan Janak. Terakhir misalkan Teddy. Ada beberapa nilai. Kita masukkan nomornya. Kita lari ke bawah. Jadi ada 11 orang anak. Lalu isi nilainya. Kita asal aja ya nilainya ya. Nilai bahasa Indonesia ada 77. Lalu di bawahnya 78, 75, 78, 79, 80, 81. Kita random aja ya nilainya ya. Lalu bahasa Inggris oke, kita masukkan lagi yang matematika. Kita random aja ya nilainya. Yang terpenting itu kita ini nilainya. Oke, nilainya sudah masuk semua. Kita pakai alt border ya, biar kelihatannya rapi. Oke, seperti ini. Oke. Lalu di sini kita kasih rata-rata jumlah ya. Jumlah. Lalu di sini rata-rata. Ini rata-rata. Lalu di bawah kita maksimal, minimal, lalu rata-rata. Oke, di sini kita kasih nilai
nilai maksimal, nilai minimalnya, ini nilai rata-rata. Oke, jadi nanti di sini nilai maksimal, nilai tertinggi bukan maksimal, tertinggi. Lalu di sini nilai terendah. Itu maksudnya. Sini jumlah keseluruhan. Sini jumlah keseluruhan. Oke, di sini jumlah keseluruhannya. Kita kasih rumus langsung ya. Oke, di sini jumlah keseluruhan dari nilai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan teori kejuruannya. Yaitu rumusnya sama dengan sum. Nah, di sini sudah ada. Kita klik aja. Kita klik aja, lalu kita blok. Kita blok, lalu tutup kurung. Setelah itu enter. Ya, di sini ada nilainya ya. Di sini sudah ada muncul jumlah dari total keseluruhan nilai. Jadi dari keempat nilai ini sudah muncul sekitar 311. Jadi kita tidak harus menjumlahkan. Jadi kita langsung aja pakai rumus. Oke, di sini untuk melihat atau menghitung nilai Anis tidak harus menuliskan rumus seperti tadi. Kita tinggal tarik ke bawah aja. Tinggal tarik ke bawah dan sudah terlihat jumlah total dari keseluruhan nilainya. Jadi satu rumus bisa digunakan untuk semua. Nah, di sini baru menggunakan sum ya. Lalu kita cari rata-rata dari nilai agam. Caranya sama dengan average seperti ini. Lalu kita blok seperti tadi. Lalu tutup. Nah, di sini kita lihat C6. C6 itu dari mana? C6 itu ini. Ini C dan ini 6. Jadi kolom atau sel. Ini sel disebutnya. Setelah itu enter. Nah, jadi nilai rata-rata untuk agam dari semuanya itu 77,75. Nah, untuk melihat nilai rata-rata Anis, Budi, dan yang lainnya, kita seperti biasa, tinggal tarik aja ke bawah seperti tadi. Tarik sampai tadi, dan ini nilai rata-rata dari seluruh siswa yang telah mengikuti ujian nasional. Oke, di sini kita sudah menggunakan dua rumus. Lalu selanjutnya kita gunakan lagi rumusnya. Rumus yang ketiga yaitu mencari nilai tertinggi, nilai terendah. Oke, untuk nilai tertinggi di sini kita masukkan rumus sama dengan mak. Mak itu maksimal ya, maksimal. Klik maknya, lalu kita ambil yang nilai keseluruhan yang ini nih dari C6 sampai C16. Lalu tutup. Ini ya, C6 sampai C16. Jadi C6 itu dari agam sampai tedi. Lalu enter. Nah, di sini nilai tertinggi dari bahasa Indonesia yaitu 82. Siapa? Yaitu Ina. Di sini sudah muncul. Nah, untuk mencari nilai tertinggi bahasa Inggris, nggak usah masukkan rumus lagi, tinggal ditarik aja rumus yang tadi ke sini sampai sini. Nah, di sini sudah ketahuan nih, nilai bahasa Inggris tertinggi itu ada di 81 siapa? Cecep dan Dadan ini. Lalu nilai tertinggi matematika 80, nilai tertinggi dari kejuruannya 85. Ini untuk mencari nilai tertinggi. Jadi nilai tertinggi itu rumusnya sama dengan mak dalam kurung selnya kita masukkan. Oke, sekarang kita mencari rumus nilai terendah. Untuk nilai terendah, kita masukkan rumus seperti ini, sama dengan min. Nah, di sini ada min itu minimal. Minimal, kita blok seperti tadi dari C6 sampai C16. Oke, tutup, lalu enter. Nah,
Sudah ketahuan nih, nilai terendah dari bahasa Indonesia itu ada di 75. Ini ya, sesuai kan? Pasti sesuai karena rumus dari Excel itu nggak mungkin salah. Oke, kita tarik untuk mencari nilai terendah yang lainnya. Nah, di sini nilai terendah dari bahasa Inggris 77, matematika 75, ini 77. Oke, untuk mencari rata-rata sama caranya seperti yang ini. Tinggal sama dengan average. Kalau ini mencari rata-rata dari setiap nilai. Kalau yang ini mencari rata-rata dari anak. Kalau ini mencari nilai rata-rata dari mata pelajarannya. Oke, itulah rumus dasar mengenai di Excel. Oke, yang terakhir kita cari peringkatnya. Kalau jumlahnya sudah ketahuan, kita bisa mencari peringkat tertinggi atau yang mendapatkan jumlah total dari keseluruhannya. Oke, caranya kita blok semua dari agam ya. Nomor ini nggak usah. Jadi dari nama agam sampai rata-rata. Blok semua. Jadi dari agam sampai tadi, terus sampai rata-rata sini blok. Nah, setelah itu kita masuk ke sini, sort and filter. Klik, lalu akan muncul custom sort. Nah, di custom sort kita mencari peringkat. Untuk mencari peringkat, kita lihatnya dari sini nih, dari patokannya jumlah ini. Jadi kan ini total jumlah keseluruhan. Jadi nilai paling besarnya siapa nih dari semua mata pelajaran. Sort by-nya itu pilih kolom G. Ya ini, kolom G, di sini cari, klik. Sort on-nya tetap value. Lalu ordernya di sini, apakah mau menyusunnya itu dari yang terkecil ke tinggi atau dari tinggi ke rendah. Kita cari dari yang tinggi. Setelah itu klik OK. Nah, ini kita sudah mengetahui peringkat pertama dan terakhirnya siapa dari nilai ujian keempat mata pelajaran ini. Jadi nilai tertingginya itu Ina, yang kedua Janaki, ketiga Ersan, dan seterusnya. Yang terakhir itu Budi. Nah, di sini jumlahnya itu dari keempat mata pelajaran itu 323 dan rata-ratanya 80,75. Jadi sesuai ya. Jadi itulah rumus Excel yang paling dasar yang sering digunakan ketika penghitungan seperti ini. Dan ini pun rumus ini pun bisa digunakan seperti ini nih, mark, min, lalu sum, bisa digunakan untuk perhitungan selain nilai, misalkan menghitung jumlah barang, lalu menghitung pengeluaran, penghasilan, pokoknya tentang perhitungan-perhitungan. Jadi kita tidak harus menggunakan kalkulator, apalagi kita bekerja di sebuah instansi yang membutuhkan perhitungan yang cepat, ya inilah tempatnya di Microsoft Excel. Oke, sampai di sini sharing saya tentang rumus dasar Excel. Kurangnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Lalu komen di bawah. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk semua. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.